Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trik OPS. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kembali permasalahan-permasalahan di PMP tahun 2020A versi A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hitung rapot mutu aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi A. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe channel Trik OPS, like dan komen seputar permasalahan-permasalahan operator sekolah. Oke, terima kasih. Lanjut kita tonton tutorialnya. Oke, jadi yang pertama itu ada sebuah masalah bagaimana cara ketika hitung rapor mutu tidak bisa proses dengan peringatan nih, sekolah tidak ditemukan di aplikasi Dapodik, atau ini ada gambarnya ya. Nih. Sini. Nah, jadi jawabannya itu yang pertama, kita cek versi aplikasi Dapodik harus versi terbaru. Ya, bagi kawan-kawan yang belum menginstal versi terbaru dari Dapodik, maka akan keluar seperti ini. Caranya kita harus versi terbaru, kita install versi terbaru yaitu 2021B. Untuk memastikan bisa refresh dengan Ctrl F5 atau clear browser terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua, jika belum versi terbaru dalam artian 2021B ini yang Dapodik, lakukan update aplikasi Dapodik. Nah, ini diwajibkan ya. Kemudian jika sudah update tetapi masih tetap tidak bisa, maka lakukan uninstall aplikasi Dapodik. Yang pertama, uninstall aplikasi Dapodik, kemudian install ulang aplikasi Dapodik mulai dari yang 2021, kemudian 2021A dan 2021B. Ini ditimpa ya. Pertama 2021, kemudian 2021A dan 2021B. Setelah itu kita lakukan registrasi Dapodik. Oke. Kemudian setelah selesai instalasi, silahkan lakukan hitung rapot mutu, maka insya Allah akan teratasi. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana jika setelah hitung rapor mutu hasil nilainya banyak yang nol? Nah, ini permasalahan juga yang banyak dialami oleh kawan-kawan. Jadi jawabannya, hitung total kemajuan dengan cara ini, kita harus menghitung ya total kemajuan dengan cara satu, buka beranda, kemudian klik restore data dan hitung total kemajuan di sini. Nih yang kolom warna orange. Ya, kemudian setelah itu pilih responden di langkah nomor 3 ini. Pilih responden. Kemudian checklist kotak di samping nama responden. Jadi kita harus menceklis responden tersebut ya. Kemudian setelah itu klik lanjut dan tunggu sampai proses selesai. Nih, klik lanjut, tunggu sampai proses restore data selesai dan hitung ulang raport mutu. Oke, itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan berhasil. Inilah tipsnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika proses hitung rapor mutu tidak selesai dan mentok di proses baris ketiga? Ya. Nah, di sini artinya kalau kawan-kawan mengalami hitung raport mutu tapi hanya 2 yang di checklist ya, kemudian berhenti, maka ini solusinya. Cek versi Dapodik. Ini harus 2021B ya. 2021B Dapodiknya. Kalau belum, silahkan update atau install yang versi 2021B, yang patch 2021B. Setelah sudah merasa update, maka lakukan clear cache atau clear riwayat browser. Nah, ini maksudnya kita clear historis ya dan lakukan refresh. Oke, jadi itu kawan-kawan. Kita lanjut. Nah, ini kalau tadi yang sampai centangnya kedua ya. Kalau sekarang yang centangnya ketiga, sampai centang ketiga tapi berhenti ya. Bagaimana solusinya? Ini yang bermasalah ada di isian instrumen kepala sekolah ya. Jadi pada permasalahan ini itu yang bermasalah ada di instrumen kepala sekolah. Solusinya
Ketika terakhir sinkron belum dipilih kandidat, maka kita harus memilih kandidat terlebih dahulu dengan cara ketik registrasi ulang, jadikan kandidat hitung kemajuan Anda. Ya, jadi kita harus registrasi ulang, kemudian jadikan kandidat. Ya, setelah itu hitung kemajuan Anda dan isi jadi isian, maka isian akan kosong. Nah, ini ya, setelah kita melakukan registrasi ulang kemudian menjadikan kandidat, maka isiannya akan kosong. Ya, sudah pasti akan kosong karena kita meregistrasi ulang ya. Maka selanjutnya kita isi ulang lagi ya, isi ulang, kemudian hitung kemajuan total dan hitung rapot mutu. Insya Allah beres. Oke, berikutnya, jika hasil perhitungan rapot mutu nilai yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sekolah, apakah bisa dilakukan perubahan? Ini maksudnya kalau kita sudah melakukan hitung rapot mutu kemudian ternyata nilainya tidak sesuai dengan kondisi sekolah, apakah bisa kita rubah atau kita revisi? Jawabannya, nilai yang ditampilkan di rapot mutu diambil dari bobot isian instrumen dan database aplikasi Dapodik. Jika ada yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah, maka ini bisa dilakukan perbaikan atau perubahan. Ini artinya bisa ya, kita lakukan perbaikan. Kemudian, apabila yang tidak sesuai dari bobot instrumen, maka isian instrumen dapat ditinjau dan direvisi kembali oleh responden. Masih bisa. Kemudian, poin ketiga, apabila yang tidak sesuai yang diambil dari Dapodik, maka cek data yang dimaksud. Jika diperlukan dapat dilakukan perbaikan data di aplikasi Dapodik. Ini kita mau rubahnya di Dapodik ya, kalau yang tidak sesuai itu di Dapodiknya. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan perbaikan atau update data, lakukan proses hitung raport kembali. Insya Allah beres. Kemudian yang keenam, apakah jenjang SLB sudah bisa melakukan proses hitung raport mutu? Jawabannya, BIDS COVID versi 2020A untuk jenjang SLB belum bisa melakukan hitung raport mutu. Nah, ini masih belum bisa ya untuk yang SLB. Dan kemudian satuan pendidikan SLB fokus pada pengisian data instrumen di IDS, kemudian melakukan sinkronisasi data tersebut. Jadi hanya fokus melakukan pengisian, kemudian disinkronisasi data tersebut. Kemudian rapor mutu untuk SLB akan bisa didapatkan apabila satuan pendidikan SLB sudah mengisi data dengan lengkap dan melakukan sinkronisasi. Prosedur menampilkan rapor mutu akan diinformasikan menyusul. Jadi rapor mutu untuk SLB itu akan diperoleh apabila telah mengisi dengan lengkap dan melakukan sinkronisasi. Itu ya. Oke, jadi itu kawan-kawan seputar permasalahan-permasalahan dan juga solusi seputar hitung raport mutu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk trik OPS dan juga share apabila bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.